Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sally Aldini, NPM 191111001966, mahasiswi PGMI kelas A semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Inggris Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya mengambil materi Describing People and Object di kelas 6 SD. Nah, saya akan mempraktekkan menyampaikan materi tersebut di kelas 6 SD. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. How are you today? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita bersama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anak. Ketika di sini kita akan membahas tentang describing people and object, yang artinya yaitu menggambarkan seseorang atau objek, suatu objek. Nah, objek itu perlu diketahui anak-anak, objek itu adalah suatu benda ya. Nah, ketika kita mendeskripsikan seseorang atau suatu objek, tentu kita akan mengungkapkan tentang karakteristik dari orang atau objek tersebut. Nah, untuk mengungkapkan karakteristik orang atau objek tersebut, maka kita membutuhkan beberapa kosakata berupa kosakata sifat atau adjektif. Nah, beberapa kosakata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang seperti contohnya flat yang artinya gemuk, thin yang artinya kurus, kemudian ada beige yang artinya botak, kemudian ada yang artinya beautiful, cantik, handsome, ganteng, short, pendek, tall, tinggi, oval face, wajah lonjong, long hair, rambut panjang, kemudian ada white skin yang artinya kulit putih, ada juga brown skin yang artinya kulit gelap atau coklat, kids yang artinya baik hati, smart yang artinya pintar, dan lain-lain. Nah, dengan adanya kosakata tersebut, maka kita dapat menggunakannya menjadi suatu kalimat. Seperti contohnya, untuk example, Mr. Rio is handsome, yang artinya Bapak Rio tampan. Nah, kemudian contoh yang lain yaitu Miss Sally smart, yang artinya Miss Sally pintar. Kemudian ada contoh lain seperti This is my new Swiss sauce, yang artinya ini adalah sepatu baru saya. Kemudian ada Sukma is beautiful, yang artinya Sukma cantik. Nah, kemudian daripada itu ada pembahasan lain yaitu membandingkan sifat benda atau orang dengan benda atau orang lain. Nah, example, Mr. Miko is as fat as Mr. Mickey, yang artinya Bapak Miko sama gemuknya dengan Bapak Mickey. Jadi anak-anak, adjektifnya berada di tengah-tengah dari kata as, bla 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 as. Langsung memasuki lagi materi kita selanjutnya, yaitu untuk sesuatu yang paling atau yang melebihi, maka itu ditambahkan kata edge atau the most. Nah, kata edge digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri dari satu suku kata, seperti contohnya biggest artinya paling besar. Example, Dani is the biggest student in her school atau kelas, yang artinya Dani adalah anak yang paling gemuk di kelasnya. Kemudian ada kata the most. Kata the most ini digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri dari dua suku kata atau lebih. Seperti contohnya beautiful ditambah dengan kata the most, yang artinya paling cantik. Example,
Sukma is the most beautiful girl in her class. Yang artinya Sukma adalah anak perempuan yang paling cantik di kelasnya. Kemudian ada kosakata untuk mendeskripsikan objek atau suatu objek selain orang. Seperti kosakatanya big yang artinya besar, cheap yang artinya murah, small yang artinya kecil, long yang artinya panjang, tall yang artinya tinggi, expensive yang artinya mahal, short yang artinya pendek. Nah, example dari kata-kata tersebut dari kosakata tersebut maka bisa dibuat suatu kalimat. Example, the ball is big yang artinya bola itu besar. Kemudian ada contoh lain, the book is thick yang artinya buku itu sangat tebal atau tebal. Kemudian ada contoh lain lagi, the bag is expensive yang artinya tas itu mahal. Nah, ini contoh kalimat dari penggunaan kosakata untuk mendeskripsikan suatu benda atau objek. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4 yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, kita merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita diberi nikmat yang banyak dari Allah. Kesempurnaan yang ada di tubuh kita, nikmat yang telah Allah berikan di dunia ini, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Masya Allah. Nah, dengan diberinya mata, tangan, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Nah, baiklah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.